Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wira Wibawa Permadi dengan NIM 42232500021 akan menjelaskan tentang RGB to grayscale. Nah, lanjut ke definisinya. Yang pertama adalah RGB, di mana RGB merupakan singkatan dari red, green, and blue yang merupakan tiga warna dasar cahaya yang digunakan untuk membuat warna lain pada layar digital. Nah, dalam representasi gambar digital, setiap pixel pada gambar RGB memiliki tiga nilai intensitas berkisar 0 sampai 255. Nah, yang kedua adalah grayscale, di mana grayscale ini merepresentasikan gambar menggunakan berbagai tingkat intensitas dari putih ke hitam tanpa warna lainnya. Nah, dalam model ini, setiap pixel pada gambar hanya memiliki satu nilai yang menentukan seberapa terang atau gelap pixel tersebut, dengan rentang dari hitam, yakni 0, sampai ke putih, yakni 255, tanpa adanya warna lain. Yang ketiga adalah CMYK, di mana CMYK merupakan model warna yang digunakan dalam proses pencetakan seperti pada printer. Nah, yang merupakan singkatan dari cyan, magenta, yellow, and key, atau yang berarti hitam. Nah, model warna ini bersifat subtraktif, yang berarti warna-warna dibentuk dengan mengurangi cahaya putih. CMYK digunakan terutama dalam printer dan proses pencetakan untuk menghasilkan berbagai warna dengan mencampur keempat warna dasar tersebut. Dan yang terakhir adalah HSI, di mana HSI merupakan singkatan dari Hue, Saturation, dan Intensity, yang merupakan sebuah model warna yang dirancang untuk mendekati cara manusia melihat dan menafsirkan warna. HSI sering digunakan dalam pengolahan citra digital karena memisahkan informasi warna dari kecerahan, membuatnya lebih intuitif untuk aplikasi tertentu seperti analisis citra digital. Nah, terdapat tiga metode untuk mengubah warna menjadi grayscale. Yang pertama ini likeness, di mana metode ini menghasilkan nilai grayscale yang mendekati kecerahan rata-rata dari warna yang paling terang dan paling gelap dalam pixel, memberikan representasi kecerahan secara keseluruhan. Yang kedua ada average, di mana metode ini menjumlahkan nilai merah, hijau, dan biru, kemudian membaginya dengan tiga untuk mendapatkan nilai grayscale. Dan yang terakhir adalah luminosity, di mana metode ini memperhitungkan bahwa mata manusia lebih sensitif terhadap warna hijau. Jadi, komponen hijau memiliki bobot yang lebih besar. Nah, terdapat formula pada ketiga metode tersebut. Yang pertama likeness, rumusnya merupakan grayscale sama dengan nilai maksimum RGB ditambah nilai minimum RGB dibagi dua. Lalu untuk average, nilai grayscale sama dengan penjumlahan RGB dibagi tiga. Dan yang terakhir luminance, nilai grayscale sama dengan 0,299 dikali red ditambah 0,587 dikali green ditambah 0,114 dikali blue. Nah, baik, setelah materinya saya jelaskan, kita langsung saja ke praktiknya. Nah, di sini saya telah membuat kode untuk uh, konversi ke grayscale-nya menggunakan tiga metode tadi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk mengimport library-nya dulu. Nah, di sini menggunakan CV2 dikarenakan saya menggunakan Colab, maka ini hanya berlaku pada Google Colab. Kita mulai dari memasukkan rumus untuk metode likeness, di mana rumusnya menggunakan nilai maksimum dan minimum. Begitu juga dengan average, mengambil nilai rata-rata, dan yang luminosity menggunakan perkalian dengan nilai yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, kemudian kita memasukkan gambar yang ingin kita gunakan ketiga metode tersebut. Nah, di sini saya telah mendownload gambar dari internet dan memasukkannya ke konten pada Google Colab. Jadi ini bisa diganti dengan path sesuai path gambar yang telah kita upload. Nah, di sini untuk membaca gambar, kemudian mengkonversinya menggunakan metode-metode tadi. Nah, setelah itu menampilkan gambar yang telah dikonversi, mulai dari gambar aslinya, kemudian dengan metode likeness, lalu diikuti dengan average, dan yang terakhir adalah luminosity. Langsung kita run. Nah, di sini terlihat perbedaannya, di mana original image-nya masih berwarna, sedangkan grayscale dengan likeness menghasilkan gambar yang seperti ini.
yang average seperti ini, dan luminosity yang seperti ini. Setelah dengan 3 metode tadi, kita lanjutkan dengan eh, konversinya. Konversi mulai dari RGB ke CMYK, sama seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian konversi dari RGB ke HSI, kemudian konversi kemudian hasil konversi ini ditampilkan. Nah, untuk rumusnya sendiri dari sini, mulai dari menghitung komponen K untuk CMYK, dikarenakan nilai K-nya sama dengan 1, dikurang nilai nilai normalisasi nilai RGB dari rentang 0 sampai 255 menjadi 0 kurang 1. Nah, di sini untuk tampilannya mulai dari gambar asli, gambar CMYK, dan HSI. Kita run saja. Nah, di sini terlihat perbedaannya, di mana original image atau RGB menghasilkan gambar ini, namun jika dikonversi ke CMYK, maka akan menjadi seperti ini, dan jika dikonversi menjadi HSI, maka menghasilkan gambar yang seperti ini. Nah, baik, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian, saya Wiraibowo Permadi, terima kasih.